Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi ya bersama Ibu. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi IPA, yaitu tentang komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya, sehingga dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan semangat dan penuh tanggung jawab. Oke, jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu memahami komponen-komponen listrik dan jenis rangkaian listrik sederhana. Yang kedua, siswa mampu membuat rangkaian listrik seri atau paralel dari bahan sederhana dengan tepat. Oke, anak-anak, di sini ada yang masih ingat siapakah tokoh penemu listrik? Ya betul, penemu listrik yaitu Michael Faraday, lahir pada tahun 1791 di Newton, Inggris. Michael Faraday lahir di keluarga yang sederhana dan hanya sebentar duduk di bangku sekolah. Michael memiliki semangat dan pantang menyerah, akhirnya berhasil menemukan alat sederhana. Nah, kita sudah mengetahui siapa itu tokoh penemu listrik. Nah, di sini ada yang tahu apa itu arus listrik? Ya, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Baik teman-teman, perlu diketahui juga arus listrik dihasilkan dari sumber listrik. Sumber listrik ini memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Contoh dari sumber listrik di kehidupan sehari-hari, yang pertama baterai, aki, yang ketiga dinamo, yang keempat generator. Nah, kita bahas di sini ya. Jadi, arus listrik dapat mengalir apabila terjadi perbedaan potensial listrik. Kutub positif merupakan daerah dengan potensial tinggi, sedangkan kutub negatif adalah daerah dengan potensial rendah. Nah, teman-teman, dapat kita perhatikan dengan seksama. Di sini ada contoh bagaimana arus listrik dapat mengalir dari kutub positif ke kutub negatif melalui lempeng logam atau kabel. Arus listrik dapat mengalir melalui rangkaian tertutup, yaitu melalui kabel. Arus listrik tidak dapat mengalir jika melalui rangkaian terbuka, yaitu yang memiliki ujung atau pangkal. Nah, perhatikan kembali ya teman-teman, di sini ada dua contoh rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Di mana rangkaian listrik terbuka, jika saklar dalam keadaan terbuka, maka arus listrik tidak dapat mengalir. Begitu sebaliknya, rangkaian listrik tertutup, jika saklar dalam keadaan tertutup, maka arus listrik dapat mengalir ke kutub negatif dan ke kutub positif. Oh iya, apakah kalian tahu apa itu rangkaian listrik? Nah, jadi rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik dinamakan komponen listrik. Nah, dapat diperhatikan juga ya, ini adalah contoh dari rangkaian listrik berdasarkan susunannya. Nah, jadi berikut adalah ciri-ciri rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri memiliki ciri, yaitu yang pertama, arus listrik mengalir tanpa cabang. Jika satu lampu dilepas atau diputus, maka lampu yang lain ikut padam. Yang ketiga, hemat biaya karena kabel dan saklar yang dibutuhkan tidak banyak. Dan yang terakhir, nyala lampu tidak sama terangnya atau berbeda-beda. Nah, jadi selanjutnya yaitu ciri rangkaian paralel. Yang pertama, arus listrik mengalir melalui dua cabang atau lebih. Yang kedua, jika satu lampu dilepas atau diputus, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Yang ketiga, biaya tinggi karena memerlukan kabel dan saklar. Dan yang terakhir yaitu nyala lampu sama terangnya. Ya, jadi berikut adalah contoh dari rangkaian listrik dari bahan sederhana. Perhatikan ya adik-adik. Ya, berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan.
Ya, langkah pertama yaitu kita mengambil kabel, lalu mengukurnya dengan ukuran yang sama sekitar 10 cm. Lalu kita belah menjadi 2. Nah, setelah itu kita gunting ujungnya sekitar 1 ruas jari menggunakan gunting. Lakukan secara bergantian sampai selesai. Nah, setelah itu kita sambungkan antara piting dan lampu. Setelah itu, masukkan sisi kabel ke dalam piting lampu. Dimasukkan, lalu diputar-putar. Lakukan sesuai yang ada di video ya teman-teman. Lakukan secara bergantian sampai selesai. Nah, setelah selesai, simpan di atas kardus, lalu sambungkan antara kabel yang tadi dengan kabel holder. Setelah itu, sambungkan kabel ke saklar. Lakukan seperti yang di video ya teman-teman. Setelah selesai, jangan lupa untuk melakban atau menutupi sambungan kabel. Nah, setelah itu, tegakkan lampu dan saklar menggunakan lakban ya teman-teman. Nah, setelah selesai, jangan lupa pasangkan baterai pada holder. Setelah itu kita uji coba. Nyalakan, lihat lampunya. Jika yang satunya dipadamkan, maka yang satunya ikut padam. Nah, itu adalah ciri-ciri dari rangkaian seri. Nah, jadi berikut adalah contoh dari rangkaian paralel. Lakukan sama halnya dengan rangkaian seri. Yang membedakan adalah susunan dan jumlah alat yang dibutuhkan. Perhatikan dengan seksama ya, adik-adik. Nah, jika sudah selesai menyusun, jangan lupa untuk menutupi sambungan kabel menggunakan lakban. Nah, kita uji coba ya dengan menyalakan lampu. Nah, setelah itu matikan satu, yang satunya tidak ikut padam. Itulah ciri-ciri dari rangkaian paralel. Nah, jadi itu adalah contoh dari rangkaian seri dan paralel menggunakan bahan sederhana. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.